Halo teman-teman, selamat pagi semuanya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di situ Doni, diskusi seputar IT dan teman-teman pada kesempatan kali ini tentunya tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan tentunya terima kasih sudah kembali lagi nonton video saya dan em, teman-teman yang baru saja bergabung di channel saya, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan eh, sesuatu dari hasil kita sharing bersama-sama dan tentunya jangan lupa klik like, share, subscribe dan komen dan kita bisa diskusi di bawah untuk beberapa tutorial tentang IT dan pada kesempatan kali ini uh, sangat luar biasa teman-teman untuk kemarin ada reaksi yang positif tentunya dari rekan-rekan saya di offline untuk dicoba untuk membuat konten lagi dan akhirnya pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat sharing cara membuat sebuah pemodelan gelas. Namun tetapi di sini tidak hanya gelasnya saja tapi kita lebih mencoba ke arah yang disebut dengan gelas material. Jadi kita membuat gelasnya teman-teman tentunya sudah pernah di pemodelan mug, pemodelan piring, objek yang lain. Namun ada sesuatu yang beda di sini yaitu tentang gelas material. Oke, baiklah. Seperti apa videonya? Kita langsung saja praktekkan. Mudah-mudahan teman-teman bisa bisa menyimak dengan baik dan kita langsung saja praktikkan untuk kegiatan hari ini. Baiklah, kita langsung ke video. Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, kembali bersama di situ Doni, diskusi seputar IT dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan pemodelan gelas kaca ya. Nah tentunya di tutorial beberapa sebelumnya sudah membahas tentang uh, pemodelan objek yang lain seperti piring, mug, kemudian cangkir ya, mug atau cangkir. Kemudian di sini kita akan membahas gelas. Oke, kita langsung saja general. Saya delete dulu cube-nya, saya tekan delete, kemudian setelah itu teman-teman bisa add cylinder, mesh cylinder, kemudian vertisnya saya ganti dulu menjadi 10 mungkin ya, 10 dulu, dikit dulu nanti karena kita akan menggunakan subdivision surface. Oke, langkah berikutnya adalah kita posisikan dulu biar dia sejajar dengan sumbu Y. Saya dari kiri kita sejajarkan dulu dengan sumbu Y biar lebih ini. Oke teman-teman, langkah berikutnya kemudian kita akan melakukan editable atau edit mode. Kita tekan tab pada keyboard edit mode dan kita sudah mendapatkan tampilan seperti ini teman-teman. Oke, kita bagi segmen lagi sedikit, kita pilih ke edge, kemudian kita Ctrl R, kemudian bagian lingkaran kita seperti ini, kita turunkan satu. Oke, untuk nanti pembatas di bagian dasar gelas. Oke, langkah berikutnya teman-teman kita bisa lakukan kembali ke vertex dulu nih, kayaknya gelasnya agak kurang tinggi ya, saya tinggikan dulu seperti ini, kemudian saya tekan huruf S untuk memperlebar seperti ini. Iya, oke. Tentunya nanti untuk variasi tergantung dari teman-teman semuanya. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian yang akan saya lakukan lagi adalah kita akan melakukan insert di sini di bagian ini di di bagian dalam. Saya split dulu untuk viewportnya biar kita bisa melihat yang mulai tampilannya. Kita perlebar dulu di sini mulai dari tampilan wireframe dan dari kiri wireframe, dan kita sekarang geser sedikit ke, jadi nanti kita ada dua pandangan teman-teman, ada dua viewport, bisa dari kiri dan bisa cek dari, kemudian kita lakukan perpindahan di face, kita pilih face, kemudian kita klik face, kemudian kita lakukan insert terlebih dulu teman-teman. Oke, kita cek dulu, kita lihat, kita ketik I pada keyboard kemudian insert ke dalam ya, seperti ini kurang lebih, jangan terlalu tebal nanti karena gelas, biar agak tipis saja. Kemudian kita lakukan extrude, kemudian kita lakukan drag, tekan E pada keyboard, kemudian kita lakukan drag ke bawah. Nah di sini teman-teman bisa melihat biar tidak bocor, kemudian kita
jangan sampai ke garis, kita klik di sini saja. Kemudian kita lakukan S, ketik S, kemudian kita perkecil. Iya. Jadi tentunya teman-teman bisa lihat di sebelah kiri tidak sampai bocor. Oke. Kita klik, kita lepas face-nya, kemudian di sini hasilnya. Nah, kemudian di bagian bawah juga seperti itu, teman-teman. Kita klik face, kemudian kita insert sedikit seperti ini untuk mendapatkan. Kemudian kita tekan extrude huruf E, kemudian kita naikkan. Iya, oke, sampai persis sebelum garis. Oke, kemudian saya klik kiri sampai bebas seperti ini. Oke, teman-teman, tentunya sudah bagus untuk tampilannya. Kemudian langkah berikutnya tentunya kita melakukan, saya close dulu bagian di sini karena proses editable-nya udah selesai. Kita tinggal ke tab atau object mode, kembalikan ke object mode teman-teman di sini. Kemudian kita lakukan add modifier properties, kemudian add modifier ke subdivision surface. Oke. Kemudian kita pindah kita tambah rendernya mungkin. Oke, nah 3 cukup kayaknya. Oke, sampai kurang lebih seperti ini. Nah, tapi teman-teman di bagian sini ini masih tipis ya, terlalu tipis, jadi kayak kurang meyakinkan. Ini sebuah gelas, jadi masih kurang tebal. Nah, kita bisa menambahkannya di sini. Kita kembali ke edit mode, kita tekan tab, kemudian di sini diarahkan kursor di sini, kita Ctrl R, sampai seperti ini teman-teman. Nah, kemudian diangkat. Iya. Oke, ini bagian dalam. Kemudian di bagian luar juga seperti itu. Kita tekan Ctrl R, arahkan pointernya sampai. Oke, klik kiri. Maka di sini jika kita tap lagi, di sini sudah ada ketebalan. Nah, di sini sudah ada ketebalan yang kita inginkan tentunya. Nah, di bagian bawah juga sama. Kita coba lakukan tab, kemudian edit mode ya teman-teman. Kita lakukan Ctrl R. Kemudian kita tekan klik sekali, kemudian kita drag ke bawah. Oke, klik. Nah, kita di sini. Kalau di sini bisa kita Ctrl R. Ya. Oke. Kita di sini agak sedikit. Oke, klik. Oke. Mungkin di bagian vertexnya akan saya rampingkan sedikit di bagian tengah sini, biar nanti terkesan ada ada kesan melengkung di bagian gelas sedikit, meskipun sedikit ya teman-teman. Saya pilih. Oke, saya ulang. Kemudian cek teman-teman, cek lagi. Tentunya kita tekan S. Ya, sedikit saja. Oke, kita lihat, cek lagi. Oke, udah smooth, udah oke. Nah, baiklah teman-teman. Setelah sudah, maka kita klik apply di sini, klik apply. Kemudian klik kanan, pilih objek, klik kanan, shade smooth untuk mendapatkan tampilan yang smooth. Oh, bagian dalam belum ya? Bagian dalam, sorry. Saya undo dulu sampai mendapatkan tab mode lagi. Ini bagian dalam kurang ini teman-teman. Coba kita lihat. Nah, di sini masih terlalu ngambang nih. Kita lakukan di sini, Ctrl R. Kemudian kita klik ke dalam. Kita cek lagi. Iya, ini dia. Ini yang saya inginkan. Jadi di bagian dalam nih lengkungannya mendekati dari dasar, sebagai dasar gelasnya mendekati dari pertemuan. Jadi nanti kayak seperti ada pertemuan antar kelas, karena kan di sini ada ruang. Oke, saya pindah ke shade mode. Nah, seperti ini. Nice, ini sudah oke. Oke, kemudian saya simpan dulu. Kemudian saya simpan tentunya teman-teman. Saya simpan menjadi sini, saya benturkan saja gelas 3D. Saya di sini namanya sudah gelas 3 dimensi, shape as. Saya ulang, gelas blender ya, gelas blender. Oke, saya simpan. Gelas blender sudah tersimpan. .blend. Oke. Langkah berikutnya teman-teman, kita akan mencoba
menambahkan background, yaitu kita pilih add mesh plan. Seperti biasa, plan akan menjadi andalan untuk background biar kita bisa melihat apa namanya sesuatu yang bagus ya. Di sini saya lakukan yaitu apa namanya edge, kita pilih tab mode, kita pilih edge, kemudian pilih edge yang di sini kita tekan extrude extrude Z untuk naik, kita drag saja ya. Oke, di sini kalau perlu juga kita lakukan extrude Z. Nah, nanti biar tampilan kameranya lagi ya. Oke, bisa seperti ini teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita tekan tab ke objek mode, kemudian kita tekan tombol 0 untuk kamera ya. Jadi tentunya kameranya kita arahkan ke sana, kita pilih N, huruf N pada keyboard, kemudian kita klik lock view, kemudian kita putar dulu untuk sudut kamera yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Kebalik teman-teman. Nah, ini dia maksudnya seperti ini. Oke, kemudian saya geser shift. Oke, nah kita cek dulu teman-teman untuk tampilannya. Saya lepas N-nya dulu biar kita bisa melihat secara luas. Nanti kameranya sudah tepat, sudah sesuai. Oh, kebalik ya kameranya. Jadi di sini kameranya kita bisa lakukan sini, kemudian kita lakukan rotate ya, atau biarkan dulu, kemudian kita lakukan view dari kamera, kemudian kita lakukan angle, lock angle. Nice, seperti ini yang saya inginkan. Oke, kita lepas locknya, kemudian lagi kita lepas. Oke teman-teman, demikian untuk membuat background. Kemudian langkah berikutnya tentunya kita melakukan cek pada rendering terbalik cahayanya. Jadi saya akan lakukan perubahan pada sisi apa namanya, perubahan pada sisi lighting. Jadi biar bagus tentunya kita move dulu. Oke, dan kemudian cahayanya saya tambah dulu teman-teman ya. Oke, kita tambah dulu. Yang semula adalah kita cek dulu di sini 1000 watt, kita tambah misal 2500 watt biar dia lebih cerah teman-teman. Oke, biar tidak terlalu banyak bayangan. Dan kemudian saya coba tambahkan sebuah lampu add, kemudian light, kemudian kita pilih area, kemudian tekan huruf S untuk memperbesar areanya. Di sini teman-teman kita naikkan posisinya, kita naikkan di atas gelas, dan wattnya kita tambah misal 100 dulu. Seperti apa, belum terlihat efeknya 1000. Nah, oke, sudah lumayan, atau mungkin kita tambah lagi 1500 watt. Jadi untuk hasilnya kecerahannya seperti ini teman-teman. Oke, saya kamera lock angle untuk menggeser view kamera, maksudnya untuk mendapatkan angle yang sedikit berbeda dari sini. Oke, nice. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, kalau ini misal kamera juga pengen saya geser sumbu X. Oke, ini sekarang kita pilih kameranya, kita geser GX, kita geser GX ya, kita scroll zoom out dikit. Oke, kurang lebih ini yang akan saya inginkan untuk tampilan di apa namanya, di tampilan rendernya. Nanti teman-teman tinggal apa namanya, tinggal menyesuaikan sesuai keinginan aja teman-teman ya. Dan ini kurang lebih seperti ini yang saya inginkan. Kemudian N, saya locknya saya lepas dulu. Nah, kemudian kita melakukan langkah berikutnya, jangan lupa disimpan. Setiap kemajuan apa yang kita lakukan disimpan biar kita memastikan filenya tetap aman. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan material yang di sini teman-teman bisa lakukan, yaitu kita pilih dulu backgroundnya biar. Oke, kita kan coba pilih background dulu.
klik, kita pilih background, kemudian kita lakukan new material di sini. Warnanya akan saya ganti biru ya, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, saya pengen ke warna ke biru aja. Oke, nice di sini. Oke, kemudian nice di sini maksudnya tombol 0 untuk ke kamera. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan modifikasi gelas, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini, klik gelasnya. Klik gelas, kita ganti di sini silindernya, double klik ke nama gelas. Jadi biar nanti suatu ketika kita objeknya sudah banyak kita tidak bingung. Oke. Di sini saya setelah klik gelas kita add new material, kemudian teman-teman bisa menghapus pada prinsipal BSDF-nya, dihapus. Oke, kita delete. Nah, mulai di sini pelan-pelan karena kita akan fokus pada material. Oke, langkah berikutnya yaitu kita tambahkan adalah yang disebut dengan node mix shader. Kita ketik di sini, kita ketikkan mix shader. Dari situ kita bisa lihat teman-teman, mix shader, kita klik, kemudian ditaruh di sini, klik. Ini material outputnya saya geser. Kemudian langkah berikutnya kita tambahkan add node, yaitu layer weight. Oke, klik layer weight, taruh di paling atas. Langkah berikutnya kita add node lagi yang disebut dengan glass, karena kita akan membuat material glass. Oke, taruh di sini. Dan terakhir kita membuat untuk menambahkan glossy BSDF. Ya, oke. Teman-teman pastikan tentunya sebelumnya jangan di tampilan render, ini kan bisa di sini dulu untuk nanti mengecek di bagian material. Metodenya adalah material preview. Kalau di sini kan render preview, di sini material preview. Oke, teman-teman. Langkah selanjutnya yang perlu kita hati-hati di sini, teman-teman. Untuk blendnya saya ganti dulu misal 0,1, nanti kita tinggal cek lagi. Teman-teman bisa kita koneksikan. Yang pertama adalah shadernya kita koneksikan ke surface, klik. Kemudian Fresnelnya kita koneksikan ke facing, iya. Kemudian untuk teman-teman perlu diperhatikan, untuk BSDF glassnya kita taruh di seperti ini, di shader atas, kemudian di bagian ini kita taruh di shader bawah, iya. Oke. Nah, di sini tunggu sesaat, tentunya hasilnya sudah seperti ini. Sekali lagi teman-teman, hati-hati ya, saya ulang. Jangan sampai terbalik teman-teman. Kalau terbalik seperti ini hasilnya tidak bagus. Tidak bisa sesuai yang kita inginkan, ya. Tidak keluar glossy glassnya. Jadi teman-teman sekali lagi saya ulang, glassnya ada di shader atas, kemudian glossy-nya ada di shader bawah. Ini hasilnya berbeda teman-teman. Ya. Pernah suatu ketika saya membuat posisi terbalik, saya juga lumayan, akhirnya saya lakukan lagi dan ternyata sudah berhasil. So, langkah berikutnya teman-teman untuk mengecek apakah hasil ini sudah bagus apa belum, kita kembalikan ke layout dan kemudian di sini tentunya sudah bentuknya udah kayak transparan ya. Tapi memang belum kita render. Nah, kemudian kita lakukan settingan render di sini teman-teman. Kita cek dulu render propertiesnya, yaitu pilih render engine-nya menggunakan cycle. Nah, teman-teman di sini untuk max sampelnya kita ganti menjadi 32. Kemudian di sini menjadi 16 mungkin. Bisa juga di sini jadi, pokoknya semakin tinggi hasilnya semakin bagus. Saya coba 32 ya. 32 tetap. Kemudian di sini denoise-nya saya centang. Oke, hasilnya seperti apa teman-teman? Kita tunggu sesaat lagi. Kita sambil di sini nanti ada sampelnya sampai 32, berarti tergantung dari sesuai keinginan kita. Oke. Sudah. Intinya ini tergantung kecepatan dari komputer teman-teman. Bisa menggunakan GPU. Nah, ini misal saya ganti dengan grafik ya. Jadi saya ganti dengan GPU. Ya. Oke, teman-teman bisa dilihat. Tentunya ini sudah jadi, tinggal kita nunggu rendernya selesai. Jadi memang untuk proses rendering ya lumayan lama. Jadi teman-teman bisa, mudah-mudahan teman-teman memiliki spesifikasi komputer yang lebih tinggi, lebih memorinya lebih ini, tentunya kita bisa melakukan rendernya. Dan ini kenapa mesti berat, karena kita sambil merekam video teman-teman. Tentunya ini rekaman video buat teman-teman yang melakukan tutorial. Tapi kalau kita melakukan tanpa merekam video, mungkin proses rendernya lebih cepat. Ya. Oke, itu dia teman-teman untuk proses proses
pembuatan gelas dan kita ada material gelasnya dan benar-benar kita bisa melihatnya smooth. Dan tentunya sekarang biar lebih mempercepat saya langsung lakukan render dan tentunya nanti untuk hasil rendernya akan kita tampilkan pada thumbnail. Oke, di sini saya render di 16 sampelsnya 16. Biasanya kalau pengen teman-teman pengen bagus ya ke 60 bisa atau ke berapa sesuai yang diinginkan. Dan ini akan kita tunggu rendernya sampai dengan selesai, kemudian saya save untuk saya jadikan thumbnail. Oke, demikian teman-teman untuk proses pemodelan membuat gelas dan tentunya berfokus pada material, yaitu menggunakan engine Cycles, di mana engine Cycles ini memiliki tingkat detail yang lebih tinggi dan tentunya bisa melakukan proses rendering. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi pada video tutorial berikutnya. Oke, itu tadi teman-teman, kita sudah berhasil mempraktekkan dan kita sudah bisa mempraktekkan dan bahkan sekaligus merender. Tapi meskipun dalam konteks nih komputer saya agak berat karena 2 kali kerja teman-teman. Yang pertama merender, yang kedua ngerekam video untuk teman-teman tentunya. So, terima kasih teman-teman yang sudah menonton untuk hari ini, dan kembali lagi kita akan ketemu lagi di tutorial-tutorial berikutnya, dan mudah-mudahan semakin hari step by step teknik kita semakin meningkat di dalam proses pemodelan Blender. Baiklah teman-teman, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komen. Jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. Terima kasih, see you and dak dak.